Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nabila. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang alasan mengapa dalam keadaan susah pun kita harus tetap bersedekah. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang aku share ke kalian ini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Banyak hal yang membuat kita sulit untuk bersedekah, apalagi pada saat kita dalam keadaan susah. Tapi kita harus menyadari bahwa kita bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Dan kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah bahwasanya Allah akan menggantikan rezeki yang kita sedekahkan. Dinukil dari sebuah kisah Fudail bin Iyad, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanannya dan salah seorang guru dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang anak muda di Kufah yang terkenal dengan keimanan dan ibadahnya kepada Allah. Sewaktu-waktu dia melihat bahwasanya dia ini mempunyai uang tinggal 1 dirham, tidak ada uang lagi. Mungkin kalau di sini sekitar 10.000 rupiah. Dia lewat di pinggir jalan, lalu dia melihat ada seseorang yang lagi berantem, lagi jambak-jambakan. Lalu dia bertanya kepada orang sekitar, mengapa orang itu berantem? Orang-orang sekitar pun menjawab bahwasanya orang itu berantem karena merebutkan 1 dirham. Lalu anak muda ini memberikan 1 dirhamnya kepada mereka. Sudah, ini ambil saja, jangan berantem dan berhentilah berantem. Lalu mereka pun berhenti berantem dan membagi uang tersebut. Begitu dia pulang, dia bercerita kepada istrinya bahwasanya saya nggak punya uang lagi kecuali 1 dirham. Tapi dalam perjalanan ada orang yang lagi berantem jambak-jambakan karena mereka memperebutkan uang 1 dirham. Lalu aku kasihkanlah uang 1 dirhamku tadi kepada mereka. Lalu kata istrinya, oh baiklah, nggak apa-apa, kalau memang itu untuk kebaikan, ya semoga Allah menggantikannya untuk kita. Suami istri ini sangat yakin bahwasanya Allah akan menggantikannya untuk mereka gitu. Karena memang sebenarnya mereka ini sangatlah kelaparan gitu dan nggak punya uang sama sekali. Maka istrinya mengambil beberapa barang dari rumahnya. Ini ambillah suamiku, mungkin saja ini bisa terjual dan kita bisa makan gitu. Lalu suaminya pun ini berkeliling sampai malam dan benda-benda tadi tidak ada yang laku gitu. Sampai akhirnya pada malam hari, pada saat suaminya ingin pulang ke rumah, dia temui si penjual ikan yang juga tidak laku ikannya gitu. Dia ini merasa iba melihat si penjual ikan itu sampai malam hari tidak kunjung laku, merasa kasihan, merasa sedih. Lalu dia berkata kepada si penjual ikan itu, gini saja, aku menjual benda-benda mulai tadi sampai malam ini tidak laku, dan kau pun begitu, kau menjual ikan tidak laku juga. Bagaimana kalau kita barter? Kau ambil benda-benda yang aku bawa ini mungkin bermanfaat untukmu, dan aku pun mengambil ikanmu itu untuk aku makan karena aku sudah sangat kelaparan. Lalu si penjual ini mengambillah benda-benda tadi, dan ikan ini pun juga dibawa pulang oleh orang yang tadi. Sebenarnya ikan ini cuma 1 ekor dan itu pun kecil gitu. Lalu dibawalah pulang oleh orang ini, dan dia mengatakan kepada istrinya bahwa cobalah engkau bersihkan ikan ini, barangkali bisa kita ambil manfaat, ya kita makan. Maka istrinya pun pergi ke dapur dan membersihkan ikan tersebut. Tapi kagetnya, pada saat perut ikan tersebut dibelah, di dalam perut tersebut terdapat mutiara yang sangat besar gitu. Digambarkan mungkin besarnya seperti telur ayam dan tidak seperti biasanya gitu. Lalu istrinya pun memanggil suaminya, dan suaminya mengatakan, aku tidak tahu ini berapa harganya, berapa nilainya, tapi mungkin ini adalah rezeki dari Allah. Coba aku akan pergi ke ahli mutiara. Pergilah suaminya ini ke ahli mutiara. Tapi suaminya ini kaget dan nggak bisa berkata-kata gitu. Kalau mutiaranya ini
ditawar sebesar 40.000 dirham. Sebelum dia ini berkata-kata gitu karena saking senengnya, si ahli mutiara ini mengatakan kalau kau ingin harga yang lebih besar, kau pergilah ke orang ini. Lalu pergilah dia ke ahli mutiara yang kedua. Ahli mutiara yang kedua ini mengatakan, saya akan membeli mutiaramu ini sebesar 80.000 dirham. Lebih banyak ya dari yang tadi. Lalu dia saking senengnya, dia belum sempat berkata apa-apa. Ahli mutiara yang kedua ini bilang, kalau kau ingin mendapat harga yang lebih besar lagi, kau pergilah ke orang ini. Lalu pergilah dia ke ahli mutiara yang ketiga. Dari sana ditawar lebih besar lagi, yaitu 120.000 dirham. Dan si ahli mutiara ini mengatakan, ini adalah tawaranku yang sudah tinggi dan kau tidak akan menemukan tawaran yang lebih tinggi lagi daripada aku gitu. Akhirnya dia ini mengiyakan, oke, baiklah, kau beli mutiaraku ini dengan harga segitu dan bawalah mutiara ini. Dibawalah sama dia 12 kantong. Satu kantongnya isi 10.000 dirham. Nah ini kalau kita sekarang mungkin sudah ratusan juta ya, dan yang dia korbankan itu cuma 10.000 rupiah. Suami istri ini sangat bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Tapi belum lama, ujian datang lagi kepada mereka. Ada seseorang fakir yang mengetuk pintu rumah mereka, dan fakir ini mengatakan, aku ini sudah seharian tidak makan, aku kelaparan gitu. Lalu dia mengatakan, apa yang menimpamu ini sama dengan apa yang menimpaku. Masuklah, saya baru mendapat rezeki dari Allah. Lalu dia menceritakan semuanya yang terjadi padanya kepada orang fakir ini gitu. Ambillah setengah dari harta yang kumiliki ini. Aku yakin ini adalah rezeki dari Allah yang Allah berikan untukmu juga gitu. Lalu si fakir ini pergi dari rumah itu dan membawa 6 kantong yang berisi 60.000 dirham. Beberapa saat kemudian si fakir ini datang kembali dan mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya aku ini bukanlah orang miskin. Aku ini adalah utusan dari Tuhanmu yang ingin menyampaikan padamu bahwa aku disuruh untuk mengujimu. Dan 1 dirham yang engkau berikan karena Allah dan engkau yakin akan balasan dari Allah, akan Allah ganti sebesar 20 kintor. 1 kintornya itu sebesar 120.000. Maka dikasihkanlah uang tadi kepada orang ini gitu. Dan dia pun mempergunakan uang ini untuk kehidupan sehari-harinya sampai cucu-cucunya pun juga bisa menikmatinya. Begitu besar balasan dari Allah untuk orang yang bersedekah ya teman-teman. Semoga dengan kisah ini bisa menambah keimanan kita semua. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang aku share ke kalian ini. Saya Dewi Nabila, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.